Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, langsung saja kita ke perkalian terlebih dahulu. Nah, di sini ada aturannya. Jika positif dikali positif, hasilnya positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Nah, negatif kali positif sama dengan negatif, negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, untuk ini, aturan ini, kalian harus, ini sifatnya ini, kalian, ini sifat-sifat ya, sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Untuk sifat-sifat ini, kalian kalau bisa, kalian harus hafal ya. Jangan sampai, karena kalau ini soal ini kan sering keluar tuh pada saat ujian atau ulangan, jadi supaya kalian tuh ndak salah gitu, ndak ketukar hasilnya antara positif atau negatif dan seterusnya. Nah, untuk pembagian juga sama, positif bagi positif, positif sama ya. Positif bagi negatif, ini juga negatif, jadi tandanya sama. Negatif bagi positif sama dengan negatif, negatif bagi negatif sama dengan positif. Nah, supaya kalian mudah ngingatnya atau kalian supaya bisa hafal ya. Yang tandanya sama, hasilnya positif. Yang tandanya beda, hasilnya negatif. Sekarang kita lihat, benar enggak sih? Yang tandanya sama, ini sama ya, positif dengan positif. Ini sama ya, positif dengan positif, hasilnya positif. Ini tandanya sama nih, negatif dengan negatif. Berarti kan sama nih, hasilnya positif. Nah, yang tandanya beda, ini kan positif dengan negatif, ini negatif dan positif, berarti beda. Yang beda tandanya hasilnya negatif. Yang sama, ini sama, yang sama tandanya hasilnya positif. Pembagian juga sama. Jadi pembagian dan perkalian bilangan bulat sama ya hasilnya. Kalau tandanya sama, ini sama-sama positif, hasilnya positif. Ini yang tandanya sama-sama negatif, hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Sekarang kita langsung ke contoh soal supaya kalian mudah ya. Kalau ketemu soal kayak gini kalian bisa jawab. 15 dikali negatif 8. 15-nya positif, 8-nya negatif. Ini kan positif dengan negatif, beda tanda, berarti hasilnya negatif. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa lihat di sifatnya positif, 15-nya positif, ini negatif. Positif dengan negatif, hasilnya negatif. 15 dikali 8 sama dengan 120. Cek lagi ya hasilnya, siapa tahu Ibu keliru. Kemudian 9 kali 7 positif dengan positif, ya hasilnya udah pasti positif. 9 kali 7 63. Kalau positif ya enggak perlu ditulis ya tandanya. Kemudian negatif 17 dikali 3. Ini negatif, 3-nya positif. Berarti ini negatif karena tandanya beda kan, yang satu negatif, yang satu positif. 17 kali 3 51. Berarti hasilnya negatif 51. Kemudian negatif 14 dikali negatif 2. Ini negatif, ini negatif. Kalau sama-sama negatif berarti hasilnya positif. 14 kali 2 berarti 28. Ini tanda tidak perlu ditulis. Jadi negatif 14 dikali negatif 2 sama dengan 28. Oke ya, itu untuk perkalian. Kemudian untuk pembagian sama dengan perkalian sifatnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, negatif 24 dibagi 4. Ini negatif, ini positif, berarti hasilnya negatif. Kita bisa lihat di sini, negatif dengan positif. Negatif, positif, hasilnya negatif. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian lanjut di soal nomor 2, negatif 36 dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif, sama-sama kan tandanya negatif dengan negatif, berarti hasilnya positif. 36 bagi 6 sama dengan 6. Kalau positif tidak perlu ditulis ya. Kemudian nomor 3, 12 dibagi 2, ini sama-sama positif, berarti hasilnya positif. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 9 dibagi negatif 3.
9-nya positif, 3-nya negatif, berarti hasilnya negatif. Ini ya, positif dengan negatif, hasilnya negatif. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, sampai di sini perkalian dengan pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjut materinya ke operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Jadi, kita lihat contoh. Negatif 48 dikurang negatif 40 dibagi 5 ditambah negatif 7 dikali 16. Nah, ini kan ada kurang, ada bagi, ada tambah, ada kali. Nah, ini merupakan operasi hitung campuran. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita harus lihat aturan pengerjaannya. Di aturan ini ada urutannya, yang mana dulu langkah-langkah yang akan kita kerjakan ya. Yang pertama, urutan pengerjaannya yaitu operasi hitung dalam tanda kurung. Nah, jadi kalau di sini tidak ada tanda kurung, berarti kita lihat lagi apalagi yang dikerjakan. Kalau ada tanda kurung seperti nomor 2, ini ada tanda kurung, berarti yang pertama dikerjakan yang di dalam tanda kurung. Kemudian untuk yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian setingkat. Operasi dikerjakan urut dari kiri. Jadi kita lihat ya, mulai dari kiri, kemudian kita kerjakan mulai dari pembagian atau perkalian terlebih dahulu. Kalau ada keduanya, berarti kita kerjakan mulai dari kiri. Kemudian yang ketiga, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan setingkat, artinya dikerjakan urut dari kiri, sama juga setelah operasi perkalian dan pembagian, otomatis kita kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Kalau semuanya ada seperti pengerjaan nomor 4, operasi perkalian dan pembagian tingkatnya dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau ini ada semua, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan dan pengurangan, artinya operasi perkalian pembagian terlebih dahulu yang dikerjakan daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, supaya kalian paham urutan-urutannya, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Yang pertama udah Ibu tulis soalnya sama dengan yang sebelahnya ya. Negatif 48 dikurang negatif 40 dibagi 5 ditambah negatif 7 dikali 16. Kalau soal seperti ini, yang pertama kita kerjakan yang dalam tanda kurung. Karena sini tidak ada tanda kurung, otomatis yang kita kerjakan yaitu perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada pembagian. Di sini juga ada perkalian, yang mana yang terlebih dahulu kita kerjakan yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini pembagian. Jadi kita yang kerjakan pembagian. Supaya kalian mudah, kalian boleh tambahkan atau kita bantu dengan tanda kurung. Seperti ini ya. Negatif 48 dikurang, ini ditulis lagi, dikurang negatif 40 dibagi 5. Nah, ingat ya, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Oke ya, nyambung dengan yang tadi ya, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian ini tambah negatif 7 kali 16. Nah, kalau seperti ini, yang dikerjakan lagi adalah perkalian. Yang ini ya. Nah, kalau yang ini berarti kita bantu dengan tanda kurung. Negatif 48 dikurang negatif 8 ditambah negatif 7 dikali 16. Nah, ini negatif, ini positif. Berarti hasilnya negatif. Karena tandanya beda ya, satu negatif, satu positif. 16 kali 7. 16 kali 7 sama dengan 112 ya. Tolong koreksi lagi ya. Nah, ini udah bentuknya ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat udah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Ini negatif 48. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, negatif ketemu negatif, jadi positif 8. Ini positif ketemu negatif, jadi negatif 112. Kalau seperti ini dulu, yang sebelah kiri dulu yang kita kerjakan. Negatif 48 ditambah 8, utang 48, dibayar 8. Berarti ini kan hutangnya nih yang besar. Dikurang negatif 40. 48 dikurang 8, 40 ya. Dikurang 112. Kalau seperti ini hutang 40, hutang lagi 112. Berarti sama dengan hutang ya, sama-sama hutang kan? Hutangnya jadi 152. Oke, sampai di sini saja.
Nah, untuk soal nomor 2 silakan kalian jawab masing-masing ya. Untuk belajar di rumah coba kalian cek sendiri soal nomor 2 itu kalian coba kerjakan menggunakan urutan pengerjaan seperti ini. Oke. Sampai di sini dulu, semoga video Ibu mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan atau dalam penjelasan Ibu ada yang tidak jelas atau tulisannya juga tidak jelas, kalian bisa tanya melalui WA, boleh WA grup ya, jangan WA pribadi. Kalau di WA grup kan teman-temannya juga tahu ya, biar yang lain juga paham yang mana yang tidak jelas dan lain sebagainya. Atau kalian boleh komen di channel ini, channel Kianosa Official. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.